Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah kaum muslimin, sidang salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, ikhwatal iman, rahimakumullah. Pada petang yang berbahagia ini, dengan izin dan nikmat Allah, qudrah dan iradanya Allah, kita bisa hadir di Masjid Mujahidin ini untuk membersamai sholat maghrib. Di sela antara maghrib dan isya kita masih menyempatkan diri kita untuk beramal soleh, menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang lurus. Dan kita pun berharap semoga Allah masih memperkenankan kita untuk sholat isya secara berjamaah. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita tentang urgensi hidayah dan ikhtiar manusia. Pada pertemuan kemarin sudah kita menyampaikan dua poin. Poin yang pertama adalah istima'u nasihatu wal ittiba'uha. Poin yang kedua adalah al-insafu 'ani nafsih. Jadi yang pertama adalah mau mendengarkan nasihat dan mau mengikuti nasihat yang terbaik. Tidak ada nasihat yang terbaik kecuali datang dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah Sahih. Poin yang kedua adalah al-insafu 'ani nafsi, munculnya kesadaran itu dari dalam dirinya, secara internalnya, bukan dari tekanan, bukan karena paksaan orang lain. Jadi jamaah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin hidup selalu berada di jalan yang benar, tenang, bahagia, damai, rahmat dan keberkahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia dan akhirat. Di akhirat nanti kemudian kita diberikan nikmat yang tiada tara, dimasukkan dalam surga yang penuh dengan segala fasilitas kenikmatan di dalamnya. Maka syaratnya pertama adalah mau mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat. Yang kedua adalah membangun kesadaran dalam dirinya sendiri. Poin yang ketiga, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, as-sidqu. Jujur. Kalau kita ingin hidup ini seperti yang kita sampaikan tadi, gambarannya kita hidup ini lurus, tenang, damai, bahagia, selamat dunia dan akhirat sesuai doa sapu jagat yang selalu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi, bukan berarti kita sepi dari ujian. Ya, bukan berarti hidup kita datar terus, ya, tidak ada masalah, ya. Semakin tinggi keimanan kita, maka semakin besar ujian yang akan kita hadapi. Hidup ini tidak pernah akan sepi dari ujian keimanan. Itu yang perlu kita pahami. Artinya apa? Orang bahagia, tenang, damai itu adalah orang yang mampu menikmati masalah dan tahu solusi dari masalah yang dihadapi. Yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bahwa barang siapa yang bertakwa pada Allah, pasti Allah berikan dia solusi dari seluruh masalah yang dia hadapi. Maka poin yang ketiga adalah as-sidqu, jujur. Jujur, sekali lagi.
Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis sahih Bukhari Muslim Rasulullah menjelaskan kepada kita, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Nabi berpesan kepada kita dalam hidup dan saat ini, alaikum bisidqi, hendaklah dalam hidup yang penuh dengan kefanaan ini, sementara ini, kalian berusaha menjadi manusia-manusia yang jujur. Berat, ya, harus berusaha menjadi manusia yang jujur. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri, senantiasa membimbing. Ya, dengan kejujuran itu Allah berikan kita hidayah, Allah pimpin kita, Allah bimbing kita, Allah arahkan kita kepada al khair, kebaikan. Orang yang jujur itu lahirlah kebaikan dalam dirinya. Orang yang jujur itu dia senantiasa melakukan kebaikan. Dari kebaikan itu, ya, yahdi ilal jannah. Wasilah perantaraan kebaikan itu Allah masukkan kita dalam jannah, surganya Allah. Kebalikannya, wa iyyakum wal kadzib, dan hendaklah kalian dalam hidup sesaat di dunia ini menjauhi dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujuri, karena kedustaan itu akan melahirkan kesengsaraan, kehancuran, penderitaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, kehancuran, penderitaan, kesengsaraan itu akan membimbing, mengarahkan seseorang pelakunya masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jujur itu bukan perkara mudah, Pak. Bu, ya, saudara-saudara yang saya cintai, jujur itu bukan perkara mudah. Perkara yang sangat berat sekali. Kenapa hidup kita seperti ini? Karena kita hidup dalam kepalsuan. Kita hidup dalam kebohongan. Banyak berdusta, suka berbohong, suka memutarbalikkan fakta, mencari pembenaran. Susah, Pak, orang dapat hidayah susah kalau sudah seperti itu. Siapa aja, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam bernegara, kalau ada individu muslim yang dia berdusta, atau manusia yang beragama lain, kalau dia sudah berdusta, tidak jujur, maka kemudian hidupnya menjadi porak-poranda. Hidupnya banyak masalah. Keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah kegigihannya, kerakusannya, ketamakannya terhadap dunia. Orang yang suka berbohong itu kan dalam rangka untuk menikmati sesuatu yang tidak dihalalkan. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang dibolehkan dalam agama kita itu berbohong. 3 hal kata Nabi. Yang pertama, larinya seseorang dari medan perang, mundurnya dia dari medan perang dalam rangka untuk mengatur siasat. Seolah-olah kalah, melarikan diri, lalu kemudian membangun siasat, memukul musuh dari belakang. Berdusta, ya, berdusta di dalam peperangan, seolah-olah kalah, kan berdusta namanya. Tapi kemudian menyusun strategi untuk membangun kekuatan dan menyerang musuh di saat musuh tidak sadar. Pikiran musuh,
Lari sudah kalah, keok sudah dia. Nggak taunya kemudian serangan mendadak. Perang itu tipu daya. Maka seseorang boleh berdusta di dalam peperangan. Yang kedua, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, boleh berdusta dalam rangka menyelamatkan nyawa seorang muslim. Ya. Ini ada maling sapi, Pak. Ya, ada maling sapi gitu, dikejar sama masyarakat. Ya terserah maling sapi apa jambret apa pembegal sepeda motor, terserah sudah. Intinya dia melakukan tindakan kriminalitas seperti itu. Lari masuk rumahnya Haji Sumarto. Ada yang bawa pentungan, ada yang bawa bensin, ada yang bawa celurit, ada yang bawa besi. Ya, jelas mati ketemu ini. Gosong bakar orang ini, ya. Begitu masuk rumahnya Haji Sumarto, kejar orang nyampe di rumahnya. Kok jejaknya nggak ada nih? Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Bener apa nih? Tadi ada maling lewat sini. Hilangnya di dekat-dekat sini. Kira-kira masuk nggak rumah? Udah ada. Padahal tahu masuk ya, langsung sembunyi di bawah kolom ranjangnya Haji Sumarto. Dengan gemetar, dengan pucat pasti maling itu bajingan itu ya. Lalu Haji Sumarto nggak ada. Tadi saya dengar langkah kakinya lari lewat belakang rumah saya nih. Saya pikir apa tadi? Jadi ada maling barusan. Iya ada maling jadi. Ya. Berbohong dalam rangka menyelamatkan nyawa seorang muslim. Apa yang dia curi itu tidak sebanding dengan darahnya, kematiannya. Karena dalam hukum had itu, orang yang mencuri mencapai nisab batas maksimalnya, bukan lehernya yang diputuskan, bukan dimatikan, tapi pergelangan tangannya dipotong. Mencuri nikah. Siap ambulans sudah, dokter apa semua, dengan berbagai macam obat untuk penghentian darah apa semua, siap. Yang melakukan itu adalah pemerintah. Benih oknum, benih organisasi, benih perkumpulan saya melakukan. Pemerintah yang melakukannya. Ya. Pemerintah kita kan demokrasi Pak Ustadz. Masuk penjara, ya urusan pemerintah itu. Kalau pemerintah Islami dalam daulah Islami ya dipotong dipotong pergelangannya, ya. Taruh di sini, tarik gini pas ini pergelangan. Langsung suntik kasih penghenti darah diperban semua, lari ambulans sudah ke rumah sakit. Bukan dibiarkan begitu, bukan. Ya. Bukan. Ya. Menyelamatkan nyawa seorang muslim. Bisa Bapak Ibu kiaskan, sudah analogikan ya, gambarannya seperti itu. Yang ketiga, berbohong berdusta dalam rangka menyelamatkan rumah tangga. Ya. Rata-rata yang poligami ini banyak bohongnya. Rata-rata. Poligami yang ngetek-ngetek, Pak, yang sembunyi-sembunyi, Pak. Mau terang-terangan kayak saya enggak, Pak. Resmi, Pak. Resmi agama, resmi pemerintah. Jadi jelas 3 malam timur, 3 malam barat, 1 malam rolling, Pak. Tahu 2 istri ini. Yang sembunyi-sembunyi ini, Pak. Demam, Mas. Beda acara, beda perkumpulan. Ada aja alasannya, Pak. Ya. Alasannya ke barat, padahal larinya ke timur dia. Istri kedua enggak didatangi, Pak. Ngeruing, Pak. Mencap-mencap, Pak. Telepon bolak-balik itu. Berbohong dalam rangka untuk menyelamatkan rumah tangga. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang jujur dalam hidupnya. Jujur dalam hidupnya. Siapa saja, sebagai individu, sebagai pemimpin, sebagai makhluk sosial bermasyarakat, bernegara, kalau pribadi orang tersebut tidak jujur alias dusta, alamat bencana yang terjadi.
Ada karakter-karakter manusia itu memang suka bohong. Betekah memang pancen betekah, ya. Nasihati jungkir balik tetap aja berbohong dia. Oh sudah jelas-jelas ketemu ya kesalahannya, masih aja ngales Pak, masih aja berbohong. Ada orang itu kalau nggak berbohong itu pusing rasanya, kayaknya mumet ya. Kalau dia nggak bohong itu, jadi segala sesuatu harus bohong dia. Ada merasa kepuasan tersendiri. Sana berbohong, sana berbohong. Bahkan kemudian harus menimpakan masalah ke orang lain karena kebohongannya, atau menimbulkan rusaknya harga diri seseorang karena kebohongannya, menebarkan berita bohong, fitnah, dan seterusnya. Pernah ada keluarga telepon istri saya. Assalamualaikum Bu Fat. Waalaikumsalam. Iya yuk. Anak apa yuk? Ustadz Hasan punya family tak, keluarga tak. Kenapa? Ini ada orang datang minjam duit, katanya disuruh Ustadz Hasan. Ya. Mau ke Madura, keluarganya lagi sakit, gak punya duit, makanya datang ke sini pinjam duit. Ustadz Hasan gak punya saudara, tapi punya orang tua angkat. Saudara angkat ada, ibu angkatnya ada di Madura, saudara angkatnya ada di Surabaya. Tapi gak ada yang sakit, gak ada yang punya masalah. Kalau ada pasti ustadznya ditelepon. Made iya. Jadi nama saya dijual Pak, karena kebohongannya ingin mendapatkan uang, lalu kemudian menjual nama orang, rusaklah harga diri orang karena kebohongannya. Ya sudah, amin, nalar sudah. Sampai sekarang negara ini hancur gak karuan, ini hidup morat marit ini ya karena pelaku-pelaku yang suka berdusta itu, ya, suka berbohong, suka membalik mutarkan fakta. Sampai hakim jaksanya semua bohong, benar jadi salah, salah jadi benar, pokok berpesen, ya. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, adamul kibr, meniadakan kesombongan dalam dirinya. Agar kemudian kita bisa dapat hidayah, agar hidup kita ini nyaman, tenang, damai, bahagia, selamat dunia akhirat, maka adamul kibr, meniadakan kesombongan dalam diri kita. Orang sombong itu susah dapat hidayah. Orang yang sombong itu hidup dalam kamuflase. Merasa, ya, merasa dalam segala hal sudah orang sombong itu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam An-Nasai, Rasulullah menjelaskan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk dalam surga orang yang di dalam hatinya ada darroh. Ya, darroh itu orang mengatakan seperti biji sawi, biji bayam, ada yang mengatakan partikel ion, pokoknya kecil sekali pokoknya. Ya. Maksudnya gambarannya bahwa seseorang yang di dalam hatinya ada sedikit setitik kesombongannya, maka dia tidak berhak masuk surga. Kenapa? Ya, kenapa kita tidak boleh sombong? Satu, ya, karena sombong itu hanya milik Allah. Dalam hadis qudsi,
Allah berfirman bahwa sombong itu izarku, selendangku, jubahku. Tidak berhak seorang hamba merebut jubahku, merebut kebesaranku. Gak berhak. Jadi yang berhak untuk sombong itu adalah hanya Allah. Dan Allah mengharamkan kesombongan itu untuk dimiliki oleh hambanya. Yang kedua, kenapa Allah itu sombong? Karena Allah yang memiliki semesta alam ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Rabbul Alamin. Allah yang memiliki alam ini. Semesta ini milik Allah. Lalu terus hamba ini mau sombong, apanya mau disombongin kira-kira? Mau sombong dari sisi apanya? Wong kita ini dari min nutfah, dari pancaran air mani. Ketika terjadi hubungan biologis antara seorang suami dan istri, lalu terpancarnya mani saat ejakulasi, saat orgasme, mengalir sperma ini menuju kepada ovum, sel telur. Mun terjadi pembuahan atas izin Allah. Mun nggak jadi pembuahan, Allah nggak izinkan, nggak meteng-meteng. Banyak orang yang menikah sampai puluhan tahun nggak hamil-hamil istrinya. Kalau ditumpahkan di luar, di kamar mandi dan di mana-mana, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Tapi kalau kemudian ditumpahkan tempat yang halal, Allah izinkan pembuahan, lahir sigot, ya seperti kita ini sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng kayak gini. Dengan berbagai macam kelebihannya, ya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah bersumpah, telah kami muliakan seluruh anak Adam, anak cucu Adam manusia. Dari air yang hina, lalu Allah muliakan kita. Semua itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah terus apanya mau disombongin? Kita lahir ini karena nikmat Allah. Kita semua ini hidup dengan nikmat Allah. Kita berbicara dengan nikmat Allah, melihat dengan nikmat Allah, mendengar dengan nikmat Allah, memegang dengan nikmat Allah, berjalan dengan nikmat Allah. Semua kita lakukan di dunia ini dengan nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Allah ulang-ulang dalam surat Ar-Rahman. Jin dan manusia, lalu nikmat Tuhanmu seperti apa lagi mau kau dustakan? Kurang apa Allah itu? Dermawannya, pelaknya Allah luar biasa. Kita ini hidup dengan fasilitasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak difasilitasi sama Allah, nggak bakal hidup kita ini, Mbak, Bu. Terus apanya mau disombongin? Ayo, mau bahas dari sisi mana? Mau sombong karena bentuk fisik kita, perut kita six-pack gitu, ya. Tubuh kita jangkung, panjang, tinggi begitu misalkan, berotot dan seterusnya. Apa karena langsing, ya? Katanya orang kayak gitar biola Spanyol apa begitu gitu. Gambaran wanita. Apa karena seksinya begitu mau dibanggakan? Apanya mau dibanggakan, Pak? Fisik ini, Pak. Saya waktu mondok di Sulawesi itu, ya. Pemilik sarimi di Sulawesi dulu itu orang kaya dari Jakarta, Pak. Punya anak namanya Oji. Di banner-banner di spanduk besar itu bapak ibunya dia di tengah. Gantengnya orang, masya Allah. Ya, Santi Putri rebutan kalau lihat anak itu, Oji. Ganteng sekali, masya Allah. Ya, kita diajak ke sana. Santri-santri Tafid diajak ke sana, mulai dari proses pembuatan sampai pengepakan semua, pulang dibawakan, ya dihadiahin. Terjadi tabrakan, Pak, Bu. Terjadi tabrakan, parah. Ini mukanya mengsle, Pak. Operasi berkali-kali, Pak. Namanya orang kaya raya, Pak, ya. Operasi berkali-kali pun, tapi masih kelihatan nggak seperti semulanya. Gantengnya orang, Pak.
Nah kalau sudah seperti itu, apa yang mau dibanggakan, Pak? Apa yang mau dibanggakan? Ibu-ibu kalau sudah cantik, mulus gitu, ya, pengen operasi, tambah gak karuan. Tambah gak karuan. Fisik mau dilihat, mau dibanggakan, apanya, Pak? Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa jasadikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. At-taqwa hahuna thalatha marra wa yasiru ila sadrihi. Sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak menilai engkau manusia dari bentuk tubuhmu. Jadi sampai kalau gemuk, sampai kalau bentuknya postur gak karuan, gak usah gusar, Pak. Gak usah gusar sampean. Beritahu itu istri-istri kita itu, Pak. Ada komedo sedikit, bingung, Pak. Mas pesen, Mas. Glowing. Beli produk ini, produk itu. Pesen, Pak, tak ada. Kebe glowing melolok. Jatahnya beli beras, sudah tahunya. Ya, beli produk-produk kecantikan. Saking bingungnya, Pak. Tapi dia nggak bingung kalau dia nggak sholat, Pak. Dia nggak merasa menyesal kalau dia sholatnya belakangan. Dia nggak merasa musibah, ya, kalau tiap hari dia nggak ngaji. Dia merasa biasa aja kalau tiap hari dia nggak keluarkan sodako. Ini kalau orang sudah memandang secara fisiknya. Kan begitu, Pak. Fisik, derma tampilannya, dengan nge-gym, dengan olahraga ini. Biar Pak. Biar fisiknya ideal gitu. Tapi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tangeding lah. Terus, jalan terus olahraganya. Ya. Yang penting fisiknya. Pakaiannya disetrikakan, kasih harum gini-gini. Tapi hatinya nggak ditoto, Pak. Nggak peduli dia. Ada hasad, dengki, nggak ngurus dia. Ada ujub, ada sombong di sana, nggak peduli dia. Bahaya sudah, Pak. Allah tidak memandang rupamu, bentuk tubuhmu. Yang Allah pandang itu adalah hatimu. Dari hati itulah keluar amal-amal yang positif, amal-amal soleh, amal-amal yang baik. Takwa itu letaknya di dada, kata Nabi. Nabi sampai menunjuk 3 kali. At-taqwa hauna thalatha marra. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, kata Nabi. Orang sombong itu kadang-kadang karena merasa kaya. Banyak orang kaya kan sombong, Pak. Padahal kekayaan dia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Korun, nggak ada apa-apanya, Mbak. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tahu, Pak. Ada orang miskin nasihati orang kaya. Kira-kira orang kaya dengar nggak, Pak? Ya? Ada pembantu nasihati majikannya. Kira-kira majikannya dengar nggak kira-kira? Tak kira, Pak. Kebanyakan tidak dengar. Apa kamu pembantu banyak dibentak malah. Apa kamu udah kere, ya ngomongnya selangit. Wes nggak usah gitu. Kadang-kadang begitu muncul bahasa. Lebih sadis lagi bahasanya banyak, Pak. Merendahkan martabat orang karena menganggap orang miskin. Kekayaan dia segala-galanya. Merasa, Pak. Susah orang dapat hidayah, Pak. Kalau ada kesombongan. Padahal kekayaan itu hanya titipan Allah. Titipan, Pak. Kapan saja Allah ambil. Satu batang korek, langsung habis lalap sudah si jago merah. Entek, wes. Allah datangkan maling bajingan langsung entek sudah. Seorangnya dicaca, Pak. Terus apa mau dibanggakan, Pak? Harta ini, Pak. Buka dan surat Al-Qasas itu. Harta kekayaan Korun itu saking banyaknya, anak kunci gudang kekayaan Korun itu nggak bisa dipikul orang kuat waktu itu. Bayang no. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Kami lesatkan Korun,
hartanya dan orang yang pro dan korun ke dalam perut bumi. Kami tenggelamkan, kami lesatkan. Coba sudah, putar memori kembali. Kisah kejadian gempa bumi dan tsunami di Palu, Pak. Ya, itu orang tanah langsung mereka, motor, sepeda mobil, apa orangnya masuk, Pak. Ente, Pak. Rumah ini bisa berjalan, Pak. Rumah ini bisa berjalan dalam hitungan sekian meter sampai sekian kilo, Pak. Berapa banyak anak SMA yang dalam lagi acara pinggir dan seterusnya tertelan dalam bumi. Harta-harta orang banyak dimasukkan dalam bumi oleh Allah. Fa khasafna bihi wa bidaril ard. Korun, hartanya dan orang yang pro dengan korun, kami lesatkan, kami tenggelamkan, kami masukkan dia dalam perut bumi. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolong mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Terus masih bangga kita. Harusnya orang kaya itu, ya, dia dermawan, menyadari bahwa itu titipan. Ini adalah ujian, cobaan. Dia lebih peduli dengan orang fakir miskin. Tahu itu. Wa fi amwali haqqum ma'lum lisail wal mahrum. Di dalam kekayaan orang-orang kaya itu ada hak orang miskin. Baik orang yang meminta-minta karena sudah tidak sanggup menghadapi kejamnya penderitaan kehidupan ini, atau mereka yang menjaga meruah harga dirinya. Lebih baik mati berkalan tanah daripada saya harus meminta dan saya harus dihinakan oleh orang-orang kaya. Kalau orang kaya sadar enak. Semakin merunduk dia. Ya, semakin tawadu dengan kekayaannya. Pelak orangnya bagi. Keluar tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Bukan kemudian dibuatkan konten, Pak. Kasih orang syuting, upload, ditunjuk. Itu orang sombong itu. Orang ria, pamer. Orang bersedekah itu tangan kiri nggak tahu, Pak. Nggak usah diceritain, no. Kalau terus mau bangga, sombong dengan harta kita, nggak ada apa-apanya. Terus kalau kita mau sombong dengan ilmu kita, banyak sekarang ini. Ulamanya, kiainya, ustadznya, penuntut ilmunya, pada sombong dengan ilmu yang mereka miliki. Buktinya mana? Itu. Suka merendahkan orang lain. Orang lain dibilang sesat, orang lain dibilang bid'ah, neraka, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling sunnah, surga di kapling sendiri, orang lain nggak boleh masuk surga. Perhatikan itu. Dulu Musa itu memproklamirkan dirinya di hadapan seluruh umatnya, nggak ada manusia yang paling hebat, paling cerdas, paling pinter, kecuali saya, kata Nabi Musa. Tegur be pangeran Musa, beda orang jauh lebih soleh, lebih pintar dari beun. Berangkat kamu ke dua pertemuan laut sana, ketemu dia, bergurulah kamu padanya. Buka dalam surat Al-Kahfi itu bagaimana Musa berguru kepada Khidir sampai Tolokalis, gagal semua, Pak. Ya, Musa merasa ini paling hebat, paling cerdas. Tapi kemudian Allah tunjukkan ternyata dia nggak ada apa-apanya. Masih lebih soleh, lebih cerdas, lebih pintar daripada Khidir. Sampai kisahnya diabadikan di dalam surat Al-Kahfi bagaimana Musa berguru. Jadi orang itu jangan jumawa, jangan sombong dengan ilmunya. Ilmu kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmunya Allah. Semakin kita mengetahui agama syariat ini, hukum-hukum, harusnya membuat kita seperti padi, merunduk. Semakin padi itu berisi, semakin merunduk dia. Orang kalau berilmu, mulai sombong dengan ilmunya, wah susah, Pak. Susah dapat hidayah, Pak. Ditegur marah, Pak. Ya, diajak debat lagi. Kamu tuh tahu apa? Gak mondok, saya ini orang pondokan. Nah mulai ini, Pak. Susah, Pak. Sampai kalau sudah hadap orang seperti itu. Gak usah,
Ya, kamu itu ibarat dengan saya ini ibarat air dan minyak. Aku. Ya, kamu ikut manhaj apa? Ya, saya ini manhaj salaf. Kamu bukan manhaj saya, kamu bukan saudara saya. Aduh, parah sudah nih, Pak. Susah orang dapat hidayah, Pak. Orang seperti itu nanti kerjanya tiap hari melaknat orang, tiap hari mencaci maki orang, suka menyalahkan orang. Saat guru-gurunya disalah, no, Pak. Baru belajar ilmu, Pak. Hafal hadis belum tentu tahu, Pak. Baca Quran celetot-celetot, Pak. Ya, saya tahu persis. Saya tahu persis. Kenapa? Karena mereka ini dulu pernah jadi murid saya, pernah jadi santri saya, pernah jadi jamaah saya. Itu lihat itu, berapa tahun yang lalu. Malam pertama Ramadan, ketangkap Densus itu, di Sumber Taman Indah itu. Itu jamaah saya. Saya dikafirkan. Ustadz-ustadz yang lain dikafirkan semua. Ya Allah. Gimana ilmunya mau berkah, Pak? Mau sombong kayak gitu, Pak? Orang dibilang kafir. Gurunya dikafir, no? Mari, Pak, ya. Sadar kita, Pak. Gak usah saling menyalahkan. Kita boleh berbeda. Kita boleh berbeda. Itu hukum sunatullah alam, Pak. Tidak akan ada, Pak. Manusia ini sama, nggak ada. Orang kembar siam ini, Pak. Bah pindah dibelah dua saja. Karakter sifatnya berbeda kok. Apalagi kita ini bukan dari satu keturunan. Apalagi kita manusia ini isi otaknya beda-beda. Katanya orang Arab Probolinggo, likuli rosurayun. Tiap kepala ini isinya pandangannya beda-beda, Pak. Jangan merasa sosokan. Ustadznya sombong. Kalian ini ya, ingat, jangan sampai mengambil ilmu dari ustadz itu, kiai itu dan seterusnya. Harus fokus belajar. Nah, ini kan namanya dakwah ilaina, dakwah ilal hizb. Ya. Dakwanya ngajak kepada kelompoknya, ustadznya. Emang ada legitimasi dari langit gitu? Bahwa dia itu benar gitu, ustadz itu benar, kiai itu benar gitu. Nggak ada, Pak. Iya, kalau dapat sertifikat dari langit, Allah bilang, kamu udah benar, enak. Manusia yang tempatnya salah, Pak. Al-insan mahlul khata'. Manusia yang tempatnya dosa salah. Manusia ini, nggak ada yang sempurna. Sampai begitu, Pak. Ustadz yang lain ngisi, keluar dia. Nggak mau. Dulu mereka ini, santri kita, jemaah kita, duduk makan bersama, minum bersama, ngopi bersama, cerita bergurau bersama. Oh, begitu masuk kelompok sana, Pak. Ya, mulai pelihara jenggot, celananya mulai naikkan. Orang lain di neraka semua. Celana di bawah mata kaki, neraka semua. Hadisnya memang begitu, Pak. Tapi interpretasi hadis ini kan juga disesuaikan juga. Jangan pakai hawa nafsu. Bukan sekarang ini saja ulama berbeda. Dari dulu ulama berbeda pendapat tentang isbal. Intinya cuma satu. Khuyala, yang penting kita nggak sombong. Kalau yang celananya cingkrang merasa benar, merasa sombong, ya sama neraka tempatnya. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berbeda itu sudah fitrahnya manusia. Hukum alamnya sudah begitu, Pak. Imam yang empat ini, Pak, imam madhab yang empat ini, mereka ini salafus soleh, Pak. Tapi antara guru dan muridnya banyak hal yang berbeda. Tapi nggak pernah, Pak, saling mengkafirkan, saling merendahkan, nggak ada. Malah saling menghargai, menghormati dan memuliakan, saling mendoakan. Ah, ini harusnya kita tiru, Pak. Madhab boleh berbeda. Mau ikut madhab Hanafi silakan, Malik silakan, ya, Syafi'i silakan, Ahmad silakan, nggak ada larangan. Asal jangan merasa benar sendiri, asal jangan merasa paling nyunnah. Itu tipikal orang sombong itu. Itu warisannya iblis itu. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartu. Iblis, apa karepmu sih? Argumentasimu apa? Alibimu apa? Ketika tak suruh kamu sujud memberikan penghormatan pada Adam, kalau kamu nggak mau, itu kenapa?
ana khairum minhu. Jangan iblis, saya lebih baik, lebih mulia daripada Adam. Ah, ini dia, Pak. Mohon beda umat Rasulullah kalau merasa dirinya lebih baik, lebih soleh, ya, lebih segalanya. Dia warisan iblis, tretan iblis, kancan iblis. Nggak boleh, Pak. Makanya kenapa Quran menjelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kenapa saudara itu diikat dengan iman? Karena Allah sudah tahu bahwa kita ini berbeda-beda, Pak. Ya, asal kita beriman, ahli sunnah wal jamaah sama, sudah bersaudara kita. Ini kan enggak, Pak. Ya, NU nyerang Muhammadiyah, Muhammadiyah nyerang NU, NU nyerang Salafi, Salafi nyerang NU, Salafi sama Salafi saling serang menyerang. Sampai kapan begitu, Pak? Ya, sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini kalau guru-gurunya sombong ya gini, ini ustadznya sombong ya gini, ini susah, Pak. Ustadznya sampai nasihati, Pak, gak kira mau, Pak. Kisah nyata ini, Pak. Ustadznya imam, Pak. Bacanya salah, Pak. Ditegur sama jamaahnya, Pak, makmumnya, Pak. Habis sholat dimarahin jamaahnya, makmumnya. Saya tahu gak usah ditegur. Lalu, astagfirullahaladzim. Mak baca dia iya ustadz ya. Ngaku nyunah, Pak. Teman-teman kota kabupaten yang suka nyerang orang, suka nyalakan orang itu, Pak. Saya tahu, Pak, itu murid-murid kita, jamaah kita. Ngajinya nggak becus, Pak. Suruh baca Al-Fatihah belum tentu benar, Pak. Belum tentu benar. Saya bilang ke teman-teman ini, antum dapat hidayah, sudah jadi orang sunnah, pelihara jenggot celancing kerang, ya. Tolong belajar untuk mengaji yang fasih, yang benar. Ayo duduk belajar Iqra. Nggak mau, Pak. Dikasih gratis nggak mau belajar, Pak. Wah, kalau nyerang orang, Pak, nyalakan orang, merasa kayaknya hafal segala-galanya. Padahal ya asobiyah, fanatismenya tinggi sekali. Jadi orang sombong itu, Pak, susah, Pak, dapat hidayah, Pak. Karena sombong itu nanti larinya ke dolim. Pasti, Pak. Orang sombong pasti melakukan kedoliman. Orang dolim pasti orang sombong itu, Pak. Pasti itu, Pak. Itu nggak bisa dipisahkan. Makanya Allah menjelaskan, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Paden, Pak. Setali 3 uang, Pak. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan berlaku sombong terhadapnya. La tufattalhum abwabus sama, tidak sekali-kali akan dibukakan seluruh keberkahan dari pintu langit. Tak kira, Pak. Oh, ini beri keberkahan, tak kira, Pak. Pasti bawaannya berantem sama orang, nggak pernah akur. Orangnya sunnah, Pak, tapi nggak pernah akur sama orang lain, Pak. Ngomongnya jumawa. Bagikan orang nasi 1 bungkus saja susah, Pak. Orang datang ke rumahnya, hidangkan 1 gelas air putih aja susah. Oh, kalau bicara, Pak, kayak Islamnya Masya Allah. Ya. Nanti Pak Ustadz, ya, saya bicara dari sore, ya, sampai maghrib break, Pak. Itu air putih nggak keluar. Kalau ngomongnya, Pak Hajinya ini, nanti kalau ini cair, Pak Ustadz, ya, cairin, kan kontraktor dia, cairin, Pak Ustadz, ya, yatim piatu, janda-janda semua, saya bangun Fatihah, ini, mantap samenji. Tapi air putih nggak keluar, Pak. Nggak usah air berwarna, Pak, air putih nggak keluar. Ini kisah nyata, saya ngalami, Pak. Orang kalau sudah sombong itu gitu, Pak. Ya, bicaranya, miliaran, triliunan. Yang putih aja nggak keluar, Pak. Break maghrib. Oke, kita lanjut pada Isya, Pak Ustadz. Oke, sampai jam 11, Pak. Ya,
Nggak ada air putih yang keluar, Pak. Saya sampai kelaparan, sampai gemeter, Pak. Teman saya waktu itu nggak ada WA, Pak. Zaman masih HP jadul, nggak ada WA, belum ada. Ya, tunggu di sini, ajak dia ngobrol. Saya pura-pura keluar, saya beli nasi goreng, kita makan di rumah saya. Cepat pulang, guys. Nggak usah dilanjutkan. Sudah. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dolim, Pak. Katanya orang beriman, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuqim dhaifahu. Barang siapa mengaku dirinya beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Jangan sampai tamunya kelaparan, Pak, kehausan, Pak. Minimal sudah air putih itu minimal sudah, Pak. Muliakan mereka. Ada warung Padang di PC, belikan itu, Pak. Kasih. Mau makan tamunya itu. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah dibukakan oleh Allah pintu keberkahan dari langit. Wala yadkhuluna jannah, tidak akan dimasukkan dia dalam surga. Bagiro dia masuk surga. Hatta yalijal jamul fi sambil khiyat. Mustahil dia masuk surga seperti mustahilnya onta masuk dalam lubang jarum. Di mana pada onta bisa masuk lubang jarum, Pak? Jarum sama benang itu partai suami istri sudah, Pak. Kadang-kadang dimasukkan mainstream terus, Pak. Kadang-kadang masih mainstream, Pak, udah masuk-masuk, Pak. Apalagi mata sudah ya bermasalah, Pak, kacamata diginikan. Tak bisa, Pak. Itu ya jarum sama benang, Pak. Katanya Allah, orang yang sombong, ya, orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong gak akan masuk surga. Mustahil, sama seperti mustahilnya unta masuk dalam lubang jarum. Demikianlah akan berikan balasan pada orang-orang yang berbuat dosa. Lahum min jahannam mihadun, akan kami masukkan dia dalam neraka, tempat tidurnya, tempat tidurnya, tikarnya dan neraka. Lalu kemudian ditutupi dengan selimut dari neraka. Lahum min jahannam mihadun, wa min fawqihim ghawash. Wa kadzalika nadzi dzalimin. Demikianlah akan berikan balasan pada orang-orang yang zalim. Jadi orang sombong itu pasti zalim, Pak. Orang sombong pasti dia zalim. Orang zalim jelas sombong dia, Pak. Pasti. Makanya Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan sungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Terakhir, ada musyrik. Kalau kita ingin hidup tenang, damai, bahagia, selamat dunia akhirat, masuk surga, dalam hidupnya saat ini ada musyrik, meniadakan unsur kesyirikan dalam hidup kita. Karena syirik ini dosa yang paling dahsyat, dosa yang luar biasa, yang sudah kita sampaikan pada nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anandaku tercinta, hidup sesaat ini jangan sampai ya sekali-kali kau menyekutukan Allah, menduakan Allah, mensederajatkan Allah dalam bentuk apapun. Banyak, Pak. Syirik dalam mahabbah, syirik dalam kecintaan, asyirku ta'ah, syirik dalam ketaatan, banyak sekali jenisnya, Pak. Itu ada pembahasan dalam bab tauhid, dalam pembahasan tauhid, panjang ceritanya, kisahnya. Jamaah dimuliakan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali dalam kehidupan umat Islam ini masih terkontaminasi dengan animisme, dinamisme, sehingga unsur-unsur kesyirikan luar biasa terjadi pada diri. Jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 5 poin yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada kritik, saran, masukan, saya persilakan. Oke. Oh iya, sambil ditanyakan, Pak. Monggo. Kenapa? Oh, ada WA. Oh, nggih. Biasa wanita ya. Suaranya aurat. Yang lain silakan. Pertanyaan. Pertanyaan jamaah haji,
Apakah orang yang dahulu sering melakukan kesyirikan atau mendatangi dukun dan membenarkannya, apakah setelah bertobat ia harus bersyahadat lagi? Mengingat dalam sebuah hadis bahwa orang yang mendatangi dukun dan membenarkannya ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik wa iyyakum. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahih Imam Muslim, kata Nabi, "Man ataqarrafan fasalau say fasaddaq maqala lam tuqbala salat 40 yauman." Barang siapa yang datang ke dukun paranormal, orang pintar dan sejenisnya, suka meramal masa depan, ini dan seterusnya, ya. Lalu kemudian kita membenarkannya, fasaddaq maqala, kita membenarkan apa yang dia ucapannya, ya. Lam tuqbala salat 40 yauman. Salatmu tidak terima 40 hari. Saya pernah punya pasien datangi orang sakti dari ujung Banyuwangi sampai ujung Madura, 50 orang didatangi. Kalikan sudah, Pak. Satu didatangi 40 hari enggak diterima. Kalikan sudah 50 dukun sakti, Pak. Habis duit 2 miliar. Istrinya lumpuh total, tubuhnya gosong, Pak. Saya tanya, bede proban, sobong bib, tompos, Bang. Subhanallah, setelah kita bacakan Al-Qur'an dengan izin Allah Subhanahu wa taala, langsung jalan seketika. Allahu Akbar. Yang kedua, dalam hadis sahih Imam Muslim, Nabi menjelaskan bahwa man ataqarrafa fasalasif fasadda ma qala faqad kafara bima unzila ala gimana redaksi hadisnya itu? Barang siapa datang ke dukun paranormal dan sejenisnya, lalu kemudian bertanya tentang suatu problematika kehidupan apa dan seterusnya, dia yakini apa yang diucapkan orang pintar didatangi, faqad kafara, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan dari Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia bertobat, apakah perlu dia bersyahadat? Ya. Dua ayat di dalam surat An-Nisa itu, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubina wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah mau mengampuni dosa yang kalian lakukan selain dosa syirik. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka barang siapa yang jatuh dalam dosa syirik, sungguh dia berada dalam kesesatan sangat jauh dan pangeran. Ya. Di surat Az-Zumar Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah berfirman, "Qul," katakanlah Muhammad, "ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Ya. Yang mendolimi dirinya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam dirinya, melakukan dosa apa saja, dosa besar sampai dosa syirik, dirinya yang merasakan dampaknya dan seluruh masyarakat mendapatkannya. La taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kaum berputus asa di rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah siap mengampuni seluruh jami'an tanpa terkecuali sudah. Dan Allah siap mengampuni seluruh dosa yang kau lakukan. Innahu, sesungguhnya dia Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Terus udah remah maksudnya ini ayat kayaknya kontradiktif. Di An-Nisa 2 ayat Allah bilang Allah mau mengampuni dosa selain dosa syirik, tapi dosa syirik nggak akan diampuni. Tapi kalau di Az-Zumar Allah bilang seluruh dosa yang kau lakukan jangan putus asa, akan Allah ampuni semua.
Ya. Maka jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Thariqatul jam'inya, cara memadukan dua dalil yang kelihatan kontradiktif ini, bahwa orang-orang yang mengerti, paham di ilmu oneng ya tentang kesyirikan, lalu dia jatuh pada kesyirikan. Ya, lalu dia jatuh pada kesyirikan dan dia tidak sempat bertobat kepada Allah dari dosa syiriknya, jalan tol masuk neraka, nggak akan diampuni. Tapi orang yang melakukan dosa kesyirikan, dia ngerti ilmu ya bahwa ini syirik dan seterusnya, dan dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka selesai sudah. Ya. Clear, bersih sudah. Allah mengampuni semua dosanya. Ya, asalkan dia bertobat sebelum mati. Beda dengan dosa besar selain dosa syirik. Dosa zina, dosa bunuh orang, dosa korupsi, dosa apa saja juga selain dosa syirik. Gak sempat tobat. Tabrakan Pak, mati Pak. Wassalam sudah. Ya. Lewat direkotan, ada kocar kacir tubuhnya sudah. Gak sempat tobat Pak. Melakukan dosa besar, habis dari zina dengan purel Pak. Wah, langsung Pak. Gak tobat Pak, tapi dia gak pernah melakukan kesyirikan Pak. Tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Allah ampuni, Allah masuk dia ke dalam surga. Allah tidak ampuni, Allah masuk dia ke neraka. Tapi peluang masuk surganya tinggi. Dapat syafaat dari Rasulullah, dapat syafaat dari Al-Quran yang dibaca, dapat syafaat dari puasa Ramadan, sebentar lagi puasa kita Pak. Dapat syafaat dari anaknya 3 mati masih usia balita, anaknya 2 mati masih usia balita, dapat syafaat dia. Dia didindingi, dihijabi oleh Allah dari neraka. Dapat syafaat dari teman-teman pengajian kayak kita semua ini. Ya, nantilah sampai masuk surga. Kalau sampai nggak temukan saya di sana, ya pasti saya ada di neraka. Cari saya di neraka nanti, tarik saya Pak. Begitu juga sebaliknya. Teman-teman dapat syafaat dari teman-teman pengajian. Ya. Jadi peluang masuk surga Pak. Tapi kalau sudah syirik, gak sempat tobat, maka jalan tol masuk neraka Pak. Maka orang yang sudah bertobat itu gak butuh bersyahadat lagi Pak. Ya, gak butuh bersyahadat lagi. Cukup bertobat, clear, selesai sudah Pak persoalan. Dengan taubatun nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Benih tobat nasuladang, can orang Sulawesi, tobat nasuladang. Tobat pedes-pedes cabai. Aduh, ampun. Aduh. Rujaknya cabainya kebanyakan Pak. Tapi besok lihat ada orang, aduh, mak nyaman dia. Deer boleh. Aduh, panas, ya, pedes. Namanya tobat nasuladang, can orang Sulawesi. Ya, tobat pedes-pedes cabai. Maksiat sekarang, ya Allah, besok maksiat boleh. Terus begitu Pak. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Haji ya pertanyaannya. Jazakallahu khair atas semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.